firman Tuhan untuk topik yang sudah kita ketahui bersama. Sebelumnya mari kita berdoa, mari kita tundukkan hati dan pikiran kita. Kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang mulia, Tuhan yang begitu mengasihi kami, Tuhan yang memampukan kami setiap saat, dan bahkan Allah kami yang begitu mengasihi kami dan mengaruniakan segala yang terbaik bagi kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami semua orang-orang percayamu, orang-orang kudusmu, boleh bersama-sama Tuhan Yesus datang lagi dan terus datang lagi menghadap Engkau ya Bapa, meninggikan namamu, memuliakan Engkau di tahta kasih karuniamu. Meskipun banyak tanggung jawab yang harus kami selesaikan dalam hidup yang Tuhan percayakan, tetapi kami bersyukur senantiasa Tuhan, Engkau menegakkan hidup kami Tuhan. Engkau memberikan kami segala berkat-Mu Tuhan Yesus untuk memenuhi apa yang kami perlukan, sehingga kami tidak akan pernah terjatuh kepada dunia ini, karena kami di dalam tangan Tuhan kami yang kokoh, dan menegakkan hidup kami terus untuk bersaksi di dunia ini, melayani-Mu ya Bapa, dan memberitakan Injil kasih karunia-Mu kepada semua orang yang kami jumpai. Dengan berkat dan kasih karunia Tuhan kami dimampukan ya Bapa. Diberkatilah semuanya Tuhan, anak-anak Tuhan yang begitu tulus dan bersemangat untuk selalu datang kepada kebenaran-Mu ya Bapa. Dan kami percaya tidak akan pernah sia-sia, karena di dalam Kristus Yesus kami telah beroleh semuanya. Yang terbaik telah Tuhan karuniakan kepada kami. Keselamatan hidup yang kekal, yang merupakan motivasi terbesar bagi kami Tuhan untuk bersyukur kepadamu. Dan yang di dalamnya seluruh berkat Tuhan tercurah. Kami akan terus mempelajari dan kami akan terus belajar dari segala firman yang Tuhan nyatakan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa di dalam surga. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ini adalah bagian yang kelima dari topik yang sudah terus-menerus kita bahas, dan ini memang merupakan topik yang besar untuk kita banyak belajar, banyak memahaminya, supaya sekali lagi tujuan kita adalah agar pelayanan kita, penyembahan kita, pujian kita, dan juga sasaran daripada semua tindakan kita bisa terus difokuskan kepada apa yang sedang Tuhan kehendaki saat ini. Dan bahkan kita akan bisa betul-betul menolong banyak orang untuk mengerti sebenarnya yang Allah kehendaki saat ini bagi manusia itu apa sebetulnya yang Tuhan kerjakan saat ini. Ya, jadi apakah memang apakah benar semua janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang begitu banyak ini, apakah itu memang langsung ditujukan kepada kita, atau adakah firman Tuhan itu yang berbeda disampaikan kepada orang yang berbeda dengan maksud yang berbeda dan juga untuk direspon secara berbeda, begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, dari 4 sesi yang sudah kita bahas, ya, maka saya mencoba untuk sedikit mengevaluasi, ya, untuk lebih mudah nanti kita masuk kepada materi yang sudah saya siapkan di bagian yang kelima ini, ya, yaitu nanti secara khusus mengenai apa hubungan kita dengan Abraham dan bagaimana kita mengambil bagian
mengambil bagian di dalam berkat yang dijanjikan Tuhan itu, ya. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, ya. Kalau kita melihat hubungan kita dengan Abraham ketika kita membahasnya pada hari Kamis yang lalu di dalam Roma 4, itu sudah jelas dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kenapa kita punya hubungan dengan Abraham di dalam janji Allah itu adalah semata-mata berkaitan dengan iman tanpa sunat, ya. Iman tanpa sunat atau iman tanpa hukum Taurat, ya. Nah, dan kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, disinilah sebetulnya letak daripada permasalahan yang banyak tidak dipahami oleh gereja-gereja saat ini, karena secara membabi buta gereja-gereja saat ini mengajarkan bahwa semua janji kepada Abraham, janji Allah kepada Abraham dan keturunannya itu berlaku untuk kita saat ini, ya. Jadi gereja saat ini bahkan dikatakan adalah Israel rohani. Karena Israel rohani, gereja saat ini, maka semua janji Allah kepada Abraham juga adalah janji bagi kita orang Kristen saat ini, ya. Nah, karena itu ini akan menimbulkan masalah, ya, di dalam pemahaman terhadap Alkitab. Karena hari Kamis lalu saya sudah menjelaskan bahwa di kitab Kejadian pasal 12, pasal 15 dan 17 itu, dan pasal 22, di situ sudah ditegaskan bahwa perjanjian Allah kepada keturunan Abraham, ya, yaitu keturunannya Ishak dan Yakub, yaitu bangsa Israel, bahwa mereka memiliki janji yang kekal yang bersifat fisik di bumi ini. Saya ulangi sekali lagi, bahwa Allah menjanjikan kepada mereka berkat-berkat secara fisik yang nyata dilihat oleh mata kita manusia, secara manusia di dunia ini, itu dijanjikan oleh Allah kepada mereka, dan itu adalah merupakan ikatan perjanjian yang sifatnya kekal. Jadi artinya belum bisa dibatalkan dan tidak akan dibatalkan. Kalau tertunda, iya betul. Nah, kenapa tertunda? Kita sudah tahu. Karena keturunan Abraham, yaitu bangsa Israel, menolak Mesias, menyalibkan Yesus Kristus, sehingga berkat-berkat kerajaan sorga yang sudah dijanjikan kepada mereka tidak bisa dilaksanakan di bumi ini. Kenapa tidak bisa dilaksanakan? Karena mereka menolak pembawa berkat itu. Mereka menolak, ya, raja di atas segala raja dengan menyalibkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itulah maka kita lihat bahwa apa yang sedang dilakukan oleh Tuhan saat ini, ya, yaitu penyelamatan umat manusia berdasarkan Injil kasih karunia Allah, itu adalah sesuatu yang berbeda dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, dan melalui keturunannya semua bangsa di bumi akan diberkati. Di mana bedanya? Kita sudah lihat pada hari Kamis yang lalu bahwa di dalam Kristus Yesuslah saat ini kita beroleh berkat keselamatan kasih karunia Allah, dan tidak melalui, dan berita itu sampai pada kita tidak melalui bangsa Israel. Nah, kalau berita keselamatan bagi dunia ini melalui bangsa Israel, itu tentu lebih didasarkan pada perjanjiannya kepada Abraham, ya. Sedangkan kepada kita ini adalah kasih karunia. Kita tidak memiliki perjanjian itu, ya. Kita tanpa Kristus,
kita bukan kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam janji-janji yang disampaikan kepada nabi-nabi. Ya, dan kita juga dikatakan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Itu yang Paulus katakan. Makanya setiap orang yang belajar firman Tuhan, belajar Alkitab, jika ia tidak memperhatikan bagaimana keunikan daripada cara Tuhan memakai Rasul Paulus di dalam memberitakan Injil kepada bangsa lain, kepada kita, maka terjadilah campur aduk di dalam pemberitaan firman Tuhan, sehingga itu mengakibatkan kebingungan yang terjadi. Sekali lagi, mengakibatkan kebingungan yang terjadi. Makin banyak dia berkhotbah, makin banyak dia menyampaikan firman Tuhan, dengan cara mencampur adukan dua program Allah bagi bangsa Israel dan bagi bangsa lain, maka kebingungan itu akan terus terjadi. Inilah yang kita hindari. Amin, Bapak Ibu. Ya, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya pengikut Yesus, kita harus punya kejelasan yang murni. Harus punya ketajaman terhadap pengertian akan iman kita. Amin. Kalau tidak demikian, maka kita ini tidak bisa menolong banyak orang. Sedangkan Tuhan mau kita agar menolong orang lain. Amin. Bukan untuk berdiam diri, karena iman, kebenaran, keselamatan hidup yang kekal, berita sukacita ini bukan untuk kita diamkan, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita mendiamkan berita keselamatan ini, maka disitulah tanda-tanda bahwa Tuhan sedang tidak dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tetapi kalau kita terus dengan bergairah, kalau kita terus dengan penuh semangat, kalau kita terus membawa diri kita untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, bukan kebaikan kita ya. Masalahnya sekarang ini Bapak Ibu Saudara, kebanyakan pemberitaan itu adalah bercerita tentang kebaikan orang, keberhasilan orang. Ya, itu tidak salah, tetapi bukan itu dasarnya kita untuk menolong orang lain mengenal kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan itu didasarkan pada berita kematian Yesus Kristus, pengorbanannya yang sempurna di atas kayu salib, yang telah mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Itulah pekerjaan yang sempurna, Bapak Ibu. Nah, karena itulah ya, kita melihat, jangan berpikir bahwa sudah pasti menjadi saluran berkat tanpa mengerti program Allah saat ini, yaitu di mana Allah sedang menjalankan kasih karunia-Nya ya saat ini berdasarkan pekerjaan Kristus yang sempurna, yaitu oleh darahnya, oleh kekudusan Kristus kita dibenarkan melalui iman. Jadi tanpa mengerti Injil kasih karunia Allah saat ini, jangan berpikir bahwa sudah bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, ini yang sangat penting. Tetapi kalau kita memahami pekerjaan Allah saat ini, apa yang dijanjikan oleh Allah bagi kita saat ini, maka saya percaya kita akan bisa mengerti seperti apa hubungan kita, seperti apa relasi kita kepada Tuhan. Dengan jelas akan kita lihat posisinya, dan kita pun bisa menolong orang lain menjadi berkat bagi mereka. Ya. Nah, jadi sekali lagi, berkat kepada Abraham yang berkaitan dengan kita itu adalah berbicara tentang iman, bahwa Abraham dibenarkan karena iman saja tanpa bersunat, maka kita pun sekarang dibenarkan hanya oleh iman tanpa bersunat. Kalau Abraham percaya kepada janji Allah bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, maka kita saat ini percaya kepada firman Allah tentang salib Kristus, di mana segala dosa kita sudah diampuni sekali untuk selama-lamanya, sehingga kita pun dibenarkan. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, maka malam hari ini saya mengajak kita untuk melihat satu hal lagi, bagaimana hubungan berkat Abraham dengan kita. Kita akan melihat di dalam Galatia pasal 3. Ya, Galatia pasal 3.
Ya. Galatia pasal 3. Galatia pasal 3. Saya akan membacakan untuk kita semua, ya. Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan dari ayat 1. Judul perikopnya di situ dikatakan dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendakku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang apabila Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, di sini Rasul Paulus bisa dikatakan marah kepada jemaat Galatia. Apakah orang percaya boleh marah? Boleh marah. Untuk sesuatu hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, itu kita harus ada penolakan yang tegas, ada penolakan yang keras terhadap hal-hal yang merusak kehendak Tuhan, ya, atau yang menghalang-halangi kehendak Tuhan terjadi. Nah, di sini kita lihat Paulus mengatakan kepada jemaat Galatia, dikatakan bahwa mereka sampai dikatakan tingkat jemaat Galatia orang-orang yang bodoh, ya. Nah, ini berarti ada satu hal yang sangat-sangat mengecewakan yang terjadi di dalam sikap daripada jemaat Galatia ini, ya. Sehingga Paulus tidak mau hal itu berlanjut. Itu sebabnya dia menegur keras mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang ditegur keras oleh Paulus terhadap jemaat Galatia ini? Di situ dikatakan bahwa ayat 1, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Jadi di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus berbicara tentang Injil, ketika Paulus berbicara tentang berita keselamatan, itu selalu mengacu kepada salib Kristus. Amin. Dia tidak mengacu, dia tidak berpatokan, dia tidak merujuk pemberitaannya kepada perjanjian Abraham, tidak. Ya. Kalau bangsa Israel itu akan merujuk kepada janji Allah kepada nenek moyang mereka, bahwa mereka adalah bangsa pilihan, bahwa mereka adalah imamat yang rajani, bahwa mereka adalah orang-orang yang pilihan Allah berbeda, yang dibedakan dari semua bangsa di dunia ini. Tetapi, saudara-saudara, ketika kita melihat bagaimana Paulus membawa pengertian akan berita yang disampaikannya kepada jemaat, itu pasti merujuk kepada salib Kristus, merujuk kepada pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kematiannya dan darahnya yang tercurah, penguburannya dan kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, beberapa kali sudah kita bahas dan kita sudah dengarkan bersama bahwa ketika Petrus, ketika Yohanes, Yakobus, ketika mereka mengenal Yesus Kristus, bukan didasarkan pada pengetahuan dan pengertian akan salib.
mereka tidak mengerti bahwa salib Kristus itu begitu penting. Mereka tidak memahami bahwa kematian Yesus Kristus itu adalah dasar pengharapan mereka. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena mereka memiliki perjanjian, mereka memiliki satu ikatan di mana Tuhan berjanji kepada nenek moyang mereka bahwa mereka adalah bangsa yang dikhususkan, bangsa yang dikuduskan. Tetapi kita bukanlah bangsa yang dikuduskan. Amin. Ya, bukan bangsa yang dikuduskan, tetapi kita adalah tubuh Kristus yang terdiri dari setiap orang percaya tanpa perbedaan, dari bangsa manapun, dari suku apapun, tidak dibedakan, tidak seperti orang Israel, selalu dibedakan dengan 12 suku, dari dulu, sekarang sampai selamanya, itu akan tetap menjadi sebuah bangsa dengan 12 suku, sampai pada akhir zaman, nanti di bumi yang baru, di Yerusalem yang baru, yang ada di sana adalah selalu 12 pintu. Tidak 13 dan tidak 14. Sekarang ini tidak ada 12 pintu. Saat ini satu-satunya adalah tubuh Kristus. Amin. Satu-satunya Allah bekerja melalui satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Dan tidak ada perbedaan, Bapak Ibu sekalian. Dan tentu saja tidak ada Israel, tidak ada bangsa lain. Setiap orang yang percaya adalah manusia baru, setiap orang yang percaya adalah ciptaan baru, dan tidak ada perbedaan di situ yang diukur secara ukuran manusia lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah di sini kita lihat Rasul Paulus menegaskan bahwa dikatakan, jadi bagaimana jemaat Galatia diminta konfirmasi lagi kepada mereka. Coba kamu ingat-ingat dulu. Kamu itu menerima keselamatan karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya saja? Apakah karena kamu ditambahkan dengan bersunat? Waktu itu kamu menerima kebenaran, maksudnya yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada mereka? Ataukah yang diminta dari kamu adalah hanya percaya saja sehingga kamu dibenarkan? Arti dibenarkan adalah menjadi benar, sudah benar, ya. Nah, di sini Paulus katakan bahwa apakah kamu menerima Roh Kudus? Ya, karena ini adalah fokus kita untuk melihat hubungan berkat Abraham dengan kita, yaitu bagaimana menerima Roh Kudus saat ini. Sekali lagi, bagaimana menerima Roh Kudus saat ini. Ini yang menjadi fokus pembahasan kita ke depan. Karena itu Paulus katakan di ayat 2, hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh Kudus? Ya, saudara-saudara dan saya sudah menerima Roh Kudus, bukan? Tapi bagaimana caranya? Sama enggak caranya dengan anak-anak perjanjian, yaitu bangsa Israel menerima Roh Kudus, dengan kita saat ini sebagai tubuh Kristus? Ini yang perlu dibedakan. Ya. Jadi, karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Apa kamu itu menerima Roh Kudus karena kamu mengundang? Apa kamu menerima Roh Kudus karena kamu menyongsong? Apa kamu menerima Roh Kudus karena pencurahan dan menanti-nantikan Roh Kudus turun? Ataukah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya dan dimeteraikan? Nah, ini yang sangat penting kita pahami hubungannya berkat Abraham dengan kita, ya. Nah, kita lihat di situ. Ya, di ayatnya yang kelima. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, jelas-jelas sekali Rasul Paulus menegaskan tidak ada hubungannya melakukan dengan menerima atau memperoleh Roh Kudus. Tidak ada saat ini hubungannya dengan perbuatan-perbuatan sehingga orang memperoleh Roh Kudus, menerima Roh Kudus. Tidak. Semua hubungannya adalah karena percaya. Amin. Semua hubungannya adalah karena beriman kepada Yesus Kristus yang sudah mati di atas Kalvari, Bukit Kalvari, yang sudah mengampuni segala dosamu,
segala dosaku dan segala dosa umat manusia di dunia ini. Tidak ada hubungannya dengan pekerjaanmu, tidak ada hubungannya dengan perbuatanmu, dengan prestasimu, tidak ada hubungannya dengan pencapaianmu. Itu adalah semata-mata kasih karunia Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah kita lihat di sini Paulus mengatakan, karena kamu percaya pada pemberitaan Injil. Nah, pemberitaan Injil di sini sekali lagi tidak sama dengan pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Petrus, Yohanes, Yakobus. Meskipun masing-masing pemberitaan Injil yang disampaikan Petrus dan dengan Paulus itu adalah tentang Yesus Kristus, betul sekali. Ya, itu mengenai Yesus pribadi, Yesus Kristus yang satu. Ya, bukan dua Yesus Kristus, satu Yesus Kristusnya. Tetapi Yesus Kristus memiliki dua kehendak kepada dua kelompok orang dengan tujuan yang berbeda. Dalam arti tujuan yang berbeda, yang satu adalah tujuan untuk kerajaannya di bumi, yang satu lagi adalah untuk tubuhnya di surga, di atas dan di bawah, ya, di langit dan di bumi, di surga dan di bumi, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi di sini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus ingin menjelaskan tentang bahwa kebenaran di mana kita saat ini menerima Roh Kudus itu bukan karena usaha menanti-nantikan. Bahwa di mana kita sekarang menerima karunia Roh Kudus itu bukan karena kita menyongsong, bukan karena kita menanti-nantikan. Tetapi sekarang ini karunia Roh Kudus kepada kita tubuh Kristus melalui Injil kasih karunia Allah, saat ini Allah memeteraikannya. Amin. Ketika percaya setiap orang kepada Injil keselamatan. Sekarang Paulus menegaskan hal itu melalui hubungannya dengan Abraham. Hubungan Injil kasih karunia Allah saat ini dengan Abraham, di mana setiap orang menerima meterai Roh Kudus langsung. Kita lihat di ayat 6. Ayat 6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Apa yang diperhitungkan oleh Allah kepada Abraham sebagai kebenaran, Bapak Ibu sekalian? Yang diperhitungkan adalah imannya, bukan perbuatannya. Kenapa? Karena Abraham belum melakukan apa-apa. Bahkan Abraham belum bersunat. Ya, ketika dia percaya bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa, maka Allah memperhitungkan imannya itu menjadi kebenaran, menjadi benar, benar-benar benar. Ya, dia dibenarkan dan menjadi benar di hadapan Allah. Sama seperti kita saat ini, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak berbuat apa-apa, kita tidak berjuang, bukan karena kita rajin ke gereja, bukan karena kita rajin membaca Alkitab, bukan karena kita memberikan perpuluhan, bukan karena kita menolong banyak orang, maka Tuhan menganggap kita jadi benar. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi benar karena kita dibenarkan. Kebenaran Kristuslah kebenaran kita. Amin. Bukan kebenaran perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara. Bukan karena apa yang kita lakukan maka Tuhan melihat kita jadi benar. Tidak. Iman kita kepada pekerjaan anaknya yang tunggal, pada pengorbanannya di atas kayu salib, oleh darahnya yang tercurah di atas kayu salib, ketika kita percaya, maka itulah yang diperhitungkan oleh Allah, membuat kita menjadi benar di hadapannya. Amin. Ini yang sangat luar biasa. Jadi itu hubungannya dengan Abraham. Makanya di ayatnya yang jadi ayat 7 dikatakan, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Bukan mereka yang itu yang hidup dari, dikatakan dengan perbuatan-perbuatannya, maka mereka itu adalah anak-anak Abraham. Tidak, yang hidup dari iman. Ya, yaitu karena iman kepada firman Allah yang disampaikan kepada kita. Ayat 8.
Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Memberitakan Injil kepada Abraham. Jadi Injil sudah disampaikan kepada Abraham. Injil apa, Bapak Ibu sekalian? Apa artinya Injil? Injil artinya adalah kabar baik. Jadi Abraham itu mendapatkan kabar baik dari Tuhan. Apa kabar baiknya? Yesus mati hapus segala dosa. Begitu? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Apakah kabar baik yang diberikan Tuhan kepada Abraham? Bahwa engkau harus percaya nanti Tuhan datang mengangkat engkau di awan-awan. Apa itu yang dipercayai oleh Abraham? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang dipercayai oleh Abraham, yang diimani oleh Abraham adalah olehmu segala bangsa akan diberkati. Itulah kabar baik yang diterima oleh Abraham. Apa itu kabar baik yang saudara terima saat ini? Olehmu segala bangsa akan diberkati. Amin. Tidak. Jadi bedakan Injil itu, bedakan berita kabar baik itu. Kabar baik yang mana yang saudara terima? Apakah kabar baik yang saudara terima adalah bahwa lakukanlah hukum Taurat, maka engkau nanti akan diterima di surga. Mudah-mudahan dengan ketaatanmu melakukan hukum Taurat, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Apa itu yang kita terima saat ini sebagai kabar baik? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena Paulus sudah berkali-kali mengatakan bahwa kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tidak ada kewajiban kita lagi saat ini untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat. Kenapa? Karena di dalam kasih karunia Allah semuanya sudah terpenuhi. Amin. Kita sudah sempurna di dalam Dia. Ya, kita sudah sempurna di dalam kasih Yesus yang sudah sampai pada kita. Dan kasih inilah yang kita hidupi. Dan di dalam kasih inilah kita bergerak. Dan kasih inilah yang menjadikan hidup kita berarti. Disitulah kita bertumbuh dan berbuah, Bapak Ibu Saudara, melalui iman kepada firman-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 9, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, siapa yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat? Ya, semua orang yang hidup di luar kasih karunia. Ya, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, bukan berada di bawah berkat. Ya, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Tidak ada manusia yang bisa melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat itu, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada. Satu-satunya yang bisa melakukan segala sesuatunya yang tertulis di dalam hukum Taurat adalah yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dan Dia sudah melakukannya dan sudah selesai. Endingnya sudah selesai, Bapak Ibu Saudara, di atas kayu salib. Kenapa lagi orang sekarang memperhambakan dirinya kepada hukum Taurat, sedangkan Tuhan tidak menghendaki demikian, tapi merasa sudah menjadi saluran berkat pada orang lain, sudah menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Mereka sudah merasa bahwa mereka sedang memberkati dunia saat ini. Benarkah? Benarkah orang yang selalu mengabdikan dirinya kepada hukum Taurat dan mengabaikan kasih karunia Allah yang sempurna, mereka sekarang menjadi berkat bagi dunia? Tidak sama sekali. Di sini masalahnya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita penting memahami dengan baik apa hubungan janji Allah dengan kita, apa hubungan iman Abraham dengan kita saat ini. Karena memang, Bapak Ibu Saudara, Allah pernah memakai, Allah pernah menggunakan caranya bahwa melalui ketaatan kepada hukum Taurat, ketika orang Israel hidup di bawah hukum Taurat, mereka diminta untuk menjalankan perintah-perintah Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tapi sekarang bukan itu cara Allah. Amin. Jadi tidak cukup kita hanya mengatakan, aku mau pergi ke gereja memuliakan Tuhan.
Aku mau hidup memuliakan Tuhan. Aku mau bernyanyi memuliakan Tuhan. Nyanyian seperti apa yang saudara mau nyanyikan? Apakah saudara akan menyanyikan berhembuslah Roh Kudus? Bapak Ibu Saudara, tidak ada berhembus Roh Kudus saat ini. Ya Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak. Roh Kudus saat ini sudah dimeteraikan dan dia berada di dalam diri kita, di dalam hidup kita, tinggal di dalam hidup kita, tinggal di dalam hati kita, tinggal di dalam diri kita. Dia tidak akan pernah berhembus. Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi nyanyi pun nyanyi seperti apa memuliakan Tuhan. Berdoa pun berdoa memuliakan Tuhan seperti apa Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena apa? Berdoa masih merasa terus bahwa dosa-dosanya belum diampuni Tuhan. Ya kan? Dan itu merasa bahwa dia sudah melakukan kehendak Tuhan. Kalau dia misalnya mengatakan, Tuhan hapuskanlah dosa-dosaku, dia merasa bahwa dia sudah melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kehendak Tuhan yang mana saat ini yang sedang Tuhan kerjakan? Memang pernah Tuhan mengatakan kepada orang Israel, supaya kamu berdoa, ya, supaya kamu berdoa, ampunilah kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Sebelum Yesus Kristus disalibkan, doa itu diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi sesudah Yesus Kristus mati disalibkan mengampuni segala dosa, apakah doa itu masih juga saat ini yang Tuhan kehendaki dari orang-orang yang berkenan kepadanya? Di mana setelah Yesus Kristus mengatakan semua dosa sudah selesai diampuni, ampunilah orang lain seperti Tuhan sudah mengampuni kamu. Bukan supaya Tuhan mengampuni kamu, tapi karena Kristus, karena Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mesti berhati-hati mengatakan bahwa sudah menjadi saluran berkat bagi dunia. Sebelum memahami kebenaran kasih karunia Allah yang diajarkan melalui Rasul Paulus kepada kita bangsa lain, tidaklah bisa serta-merta mengklaim bahwa saat ini gereja-gereja orang Kristen sudah menjadi saluran berkat bagi dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena bangsa Israel sudah pernah mengalami juga, orang Israel yang sudah tahu banyak firman, orang Israel yang sudah melihat Tuhan, orang Israel yang sudah terus-menerus menerima firman Allah. Paulus mengatakan kepada mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Itu seharusnya menjadi warning. Itu harusnya menjadi peringatan yang besar bagi umat Kristen saat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita lihat lagi dikatakan di ayatnya yang ke-10 tadi, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Saudara-saudaraku, di ayat 11 dikatakan, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada orang yang menjadi baik saat ini di mata Tuhan karena dia mengandalkan hukum Taurat. Tidak ada. Ya. Karena dikatakan tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah yang melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Amin. Apa Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, posisi kita di mana kita sekarang sudah dibenarkan karena iman, yaitu karena iman Kristus, karena kesetiaan Kristus, posisi kita saat ini sudah berada di dalam track yang benar. Kita sudah di posisi yang tepat di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tinggal kita bagaimana berjalan untuk hidup di dalamnya, dan kita bagaimana mengerti firman Tuhan, agar kita memahami siapa diri kita di dalam Kristus saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang berikutnya dikatakan, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Ulang sekali lagi, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman,
melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ada yang bisa melakukan hukum Taurat? Mungkin ada yang bilang, oh iya, mereka melakukan ini, mereka melakukan hari Sabat, mereka tidak makan makanan yang haram dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, bukan dengan cara seperti itu pengertian yang benar tentang melakukan hukum Taurat. Melakukan hukum Taurat adalah Yakobus pasal 2 ayat 10. Apabila satu orang melakukan kesalahan satu saja atas hukum Taurat, maka ia bersalah terhadap seluruhnya, semuanya batal. Itu artinya melakukan hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Dan tidak ada manusia kecuali Yesus Kristus yang sanggup melakukannya dan sudah sanggup dilakukannya dan sudah selesai. Amin. Itulah arti daripada kasih karunia. Jadi kalau orang sekarang mengatakan hidup di bawah kasih karunia, menerima kasih karunia Tuhan, mengerti kasih karunia Tuhan, tapi masih menempatkan dirinya hidup di bawah hukum Taurat, maka itulah Paulus katakan kepada jemaat Galatia, hai kamu orang Galatia yang bodoh. Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita hidup di bawah kasih karunia, tidak mendapat lagi teguran yang keras daripada firman Tuhan yang seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah bisa belajar bagaimana menempatkan iman kita dan sikap kita yang benar sesuai dengan firman kasih karunia Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena itulah dikatakan di ayat 13, Kristus telah menebus kita dari mana? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya kita tidak terkena kutuk lagi, maka Yesuslah yang mengambil alih kutuk yang ditujukan, yang seharusnya dikenakan kepada kita. Yesuslah yang mengambil alih semuanya, menanggung semua kutuk, sehingga kita dibebaskan, dan sekarang kita beroleh berkat kasih karunia-Nya secara sempurna. Amin. Banyak orang saat ini masih percaya pada kutuk. Bapak Ibu Saudara, banyak orang saat ini masih percaya pada kutuk dan bahkan masih mengutuki orang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Kristus Yesus tidak ada kutuk lagi yang boleh mengancam kita, hidup kita. Amin. Tidak ada lagi. Kita harus mengerti kebebasan kita ini, Bapak Ibu Saudara. Biarpun orang lain mengutuki kita, tidak ada artinya itu. Nggak usah dengarkan itu. Amin. Tidak usah, doakan saja dia. Kalau dia mengutuki kita, ya saudaraku, doakan saja dia. Dan itu tidak ada artinya dia. Kutuknya itu nggak pernah berarti. Ya, saudaraku. Dan kita pun tidak boleh lagi mengutuki orang lain. Amin. Ya, kita harus memberkati orang lain dengan perkataan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus dikatakan di sini bahwa dia dijadikan kutuk secara fisik, tubuhnya dikutuk, dan dia diremukkan tubuhnya, Bapak Ibu Saudara, supaya dia dihukum, supaya apa Bapak Ibu Saudara? Di ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada kita bangsa-bangsa lain, sehingga apa? Sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Amin. Itulah Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia kamu juga, di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Yesus kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Itulah hubungannya Abraham dengan kita, tubuh Kristus saat ini, supaya janji pemeteraian Roh Kudus saat ini sampai kepada kita yang percaya. Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana janji Roh Kudus kepada bangsa Israel, kepada bangsa pilihan, sama atau tidak
dengan janji yang kepada kita saat ini. Maksudnya Roh Kudusnya tentu saja satu. Roh Kudus itu adalah roh Allah. Roh Kudus itu adalah Roh Yesus Kristus, dan Roh Kudus itu adalah Allah Tritunggal. Ya. Tapi caranya untuk memperoleh Roh Kudus itu sama atau tidak kepada bangsa perjanjian Israel dan yang saat ini sedang tertunda janji itu pada mereka, sama enggak dengan kepada kita? Ya, ketika kita menerima Roh Kudus, sama atau tidak cara untuk mendapatkan atau untuk memperoleh Roh Kudus itu? Baik, Bapak Ibu Saudara, langsung saja saya ajak kita untuk melihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-7. Yohanes pasal 7. Ya. Yohanes pasal 7. Ya. Sebelum kita membaca Yohanes pasal 7, saya minta salah satu dari antara kita, bolehkah ada yang bisa mengakses ke Facebook ya? Karena saya tidak melihat ada perubahan di dalam tampilan live streaming Facebook dari tadi. Coba ada satu orang memberikan komentar atau minta tolong ada yang masuk ke Facebook salah satu dari antara kita. Karena nanti apa yang kita bahas malam ini tidak akan bisa terekam di video. Oke, terima kasih. Terima kasih berarti masuk ya. Terima kasih Ibu Beth. Sudah, cuma tidak ada yang muncul ya. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti. Oke, terima kasih Ibu Beth. Terima kasih juga Ibu Natalia. Baik, puji Tuhan. Oke, berarti aman ya. Puji Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik. Ya, kita lanjutkan untuk melihat bagaimana orang Israel memperoleh Roh Kudus. Apakah termeterai ataukah mereka menunggu pencurahan? Kita lihat di dalam Yohanes pasal 7 ayatnya yang ke-39. Oke, saya baca dari ayat 37 langsung saja ya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka. Siapa mereka? Mereka yang percaya kepadanya, orang Israel. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ya, roh itu belum datang kepada mereka. Mereka harus masih menanti-nantikan karena Yesus belum dimuliakan. Oke, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayatnya saya baca di ayatnya yang ke-8. Dari ayat 6 saya baca. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi siapa? Bagi dunia begitu? Bagi semua orang? Tidak." Mereka bertanya, "Maukah engkau memulihkan kerajaan saat ini bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa." Kalau apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, berarti belum. Kamu siapa? Kamu orang percaya di sini. Orang percaya yang mana?
orang percaya, orang Israel. Bapak Ibu Saudara, ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi faktanya adalah ketika orang Israel percaya dan diselamatkan, mereka belum menerima Roh Kudus. Mereka belum dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Apakah itu Injil yang kita terima saat ini? Apakah seperti itu pengalaman kita saat ini? Tidak. Paulus katakan Efesus 1 ayat 13, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam hal hubungan dengan kaitan dengan Roh Kudus, janji Allah kepada Abraham adalah bahwa orang Israel harus menanti-nantikannya. Dalam hal hubungan kita dengan Abraham, menerima Roh Kudus adalah kita dimeteraikan. Amin. Itu sama atau berbeda? Itu berbeda Bapak Ibu Saudara. Tetapi saat ini yang dipakai oleh Allah, cara yang mana saat ini memberkati manusia? Dengan cara menanti-nantikan, dengan cara menyongsong, dengan cara menunggu, dan dengan cara meminta Roh Kudus turun di tempat ini? Tidak. Bapak Ibu Saudara, tidak. Bukan itu cara Allah saat ini mengerjakan kehendaknya bagi manusia saat ini. Cara Allah saat ini adalah berkaitan dengan Roh Kudus adalah semua orang dipanggil untuk percaya kepada Injil kasih karunia Allah. Semua orang dipanggil untuk percaya pada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan setiap orang yang percaya langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus dan tidak perlu menunggu dan menanti-nantikan atau apalagi mengundangnya. Tapi saya kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, perhatikan saat ini, ya, kekristenan saat ini. Mereka tidak yakin bahwa Roh Kudus sudah ada pada mereka. Tidak. Tidak yakin mereka. Dari mana kita tahu? Mereka masih mengundang. Kalau Roh Kudus diundang berarti Roh Kudusnya di tempat yang jauh. Katanya kita ini, tubuhmu ini adalah bait daripada Roh Kudus. Berarti Roh Kudus ada di dalamnya. Ya, namanya juga bait Roh Kudus. Berarti Roh Kudusnya tinggal tetap di dalamnya. Di dalam rumahnya. Roh Kudus, bait tubuh kita ini adalah rumah daripada Roh Kudus. Berarti Roh Kudus ada di dalamnya. Ada tinggal di dalamnya. Kenapa harus diundang? Dari mana lagi datangnya? Bapak Ibu Saudara, mereka tidak yakin tentang Roh Kudus. Ya. Kenapa? Karena itulah pemahaman yang campur aduk saya katakan tadi. Itulah pemahaman yang keliru tentang Injil kasih karunia Allah saat ini. Sehingga ketika mereka mengatakan sudah menjadi saluran berkat bagi banyak orang, tunggu dulu. Benarkah? Karena tidak mungkin bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain di luar daripada kebenaran yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk dihidupi oleh setiap orang yang berkenan kepadanya saat ini. Bapak Ibu Saudara, kita lihat lagi, ya. Mari kita lihat lagi di dalam Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-16. Kita lihat di situ. Mulai dari ayat 14 saya baca. Kisah Para Rasul 2. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Ada Paulus di sini? Tidak ada. Dan dengan suara yang nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bukan Yahudi." Begitu? Tidak. "Hai kamu orang Yahudi." Apa saudara dan saya orang Yahudi? Tidak. Ya, saya bukan orang Yahudi, saya orang Indonesia. Ya, suku saya adalah suku Batak. Saya bukan salah satu dari suku Israel. Dan saya bukan orang Yahudi. Jadi Petrus mengatakan, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Joel." Jadi itu berkaitan dengan perjanjian lama.
berkaitan dengan nabi, apa yang disampaikan oleh nabi perjanjian lama, yaitu Nabi Joel. Kepada siapa disampaikan Nabi Joel? Kepada gereja tubuh Kristus saat ini? Tidak. Ia berbicara kepada orang Israel. Apa yang dibicarakan oleh Nabi Joel? Ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Manusia yang mana? Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Bapak Ibu Saudara, janji pencurahan Roh Kudus bukanlah dijanjikan kepada gereja tubuh Kristus, tapi itu dijanjikan kepada orang Israel, di mana mereka harus bertobat. Mereka harus mengakui dosa-dosa mereka, supaya mereka mendapat pengampunan, dan supaya mereka memperoleh Roh Kudus selanjutnya. Di mana itu kita tahu? Bagaimana itu kita tahu, Bapak Ibu Saudara? Kita baca di ayatnya yang ke-37 dan 30. Mulai dari ayatnya yang ke-36 pasal 2 Kisah Para Rasul, dan kita lihat nanti di ayat 38. 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Ulang sekali lagi. Tidak dikatakan jadi semua orang di seluruh bumi ini harus tahu. Tidak dikatakan begitu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Orang-orang Israel bertanya kepada Petrus. Apa jawab Petrus? Apa yang harus diperbuat? Ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk pengampunan dosamu. Bapak Ibu Saudara, apa itu yang kita terima berita kabar baik saat ini? Bahwa kamu bertobat supaya dosa-dosamu diampuni? Tidak, saudara-saudara. Bukan karena kita mengaku baru dosa kita diampuni, tidak. Yesus Kristuslah yang sudah mati 2000 tahun lalu, mengampuni segala dosa kita. Itulah faktanya. Dan kita percaya kita diampuni secara langsung. Kalau orang Israel harus melalui pertobatan, supaya mereka menerima pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Masih akan. Bukan langsung dimeteraikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah kita lihat di situ janji Allah kepada Abraham berkaitan dengan penerimaan atau berkaitan dengan memperoleh Roh Kudus tidak sama dengan kepada kita saat ini. Tapi mana yang sedang dilakukan oleh Allah saat ini? Kalau gereja-gereja tidak mengerti, ya, kalau pembawa firman Tuhan tidak mengerti hal ini, itu yang saya katakan tadi. Semakin banyak berkhotbah, semakin banyak memberitakan firman, semakin akan membuat banyak orang bingung. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena semua dicampur adukan, dan tentu saja itu bisa menyesatkan banyak orang. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu, ya, saya akan membaca bagian yang terakhir di dalam 2 Korintus pasal 2 Korintus pasal 5. Ya. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Ya, ini bagian firman Tuhan yang kita baca yang terakhir. 2 Korintus pasal 5
Oke. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Sebentar. Ya. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Jadi bagaimana kita hidup saat ini Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan? Ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena apa? Karena percaya, bukan karena melihat. Ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itulah cara hidup daripada manusia baru atau ciptaan baru, di mana Allah saat ini sedang memberkati semua umat manusia melalui ciptaan yang baru ini. Hidup karena iman, bukan karena melihat. Kalau orang Israel, Bapak Ibu Saudara, mereka tidak akan percaya kalau tidak melihat. Ya, karena itulah Tuhan selalu memberikan banyak tanda-tanda mujizat kepada mereka ketika Yesus ada di bumi ini. Tetapi toh juga mereka tidak mau percaya. Tapi sekarang, Bapak Ibu Saudara, semua orang diberkati oleh Tuhan bukan karena melihat, tapi karena percaya. Nah, inilah yang tidak disukai oleh iblis. Ya, saudara-saudaraku, hidup karena iman benar-benar sangat tidak disukai oleh iblis. Tetapi iblis akan terus mendorong manusia supaya percaya karena melihat, dan tidak mungkin Tuhan bekerja melalui cara seperti itu. Karena itu di ayat 16 dan 17 dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak menilainya lagi demikian. Karena menilai Kristus menurut ukuran manusia adalah dari apa yang kelihatan. Bukan melalui iman lagi, tapi apa yang kelihatan. Karena Yesus Kristus melakukan segala sesuatu seketika di dunia ini melalui perbuatan dengan tuntutan, memenuhi tuntutan daripada seluruh hukum Taurat dan perintah-perintah Tuhan yang dilakukannya secara sempurna. Tapi sekarang saudara-saudaraku, dikatakan kalau dulu pernah menilai Yesus Kristus secara manusia, sekarang dikatakan tidak lagi. Ya. Tidak lagi menilai Yesus Kristus secara manusia, ukuran manusia saat ini Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Tapi coba Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan bulan Desember yang akan sudah dekat ini. Ya, kembalikan lagi Yesus Kristus kepada manusia supaya semua di dunia ini menilai Tuhan sebagai manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu yang dilakukan oleh kekristenan di zaman sekarang ini. Mereka lebih mengutamakan penilaian terhadap Yesus secara manusia daripada memberitakan Injil kasih karunia Allah tentang kematiannya, darahnya yang tercurah. Jadi apakah Yesus tidak benar lahir? Oh, tentu saja Bapak Ibu Saudara. Itu adalah kebenaran yang sungguh-sungguh dalam rencana Allah. Karena kalau dia tidak lahir, tidak mungkin dia mati. Tapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab sudah mengatakan saat ini yang Allah kehendaki adalah memberitakan tentang kematiannya, karena Allah menyelamatkan umat manusia di dunia ini saat ini adalah berdasarkan iman kepada penumpahan darahnya. Maka di ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Seluruh berkat Allah saat ini, sekali lagi, seluruh berkat Allah saat ini dicurahkan kepada manusia melalui manusia baru ini, melalui ciptaan baru ini. Karena itu, kalau saudara sudah menjadi bagian dari ciptaan baru ini, bersyukurlah saudara. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita sudah menjadi bagian daripada ciptaan baru, manusia baru, yaitu orang-orang percaya
yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, di mana seluruh berkat Allah mengalir melalui tubuhnya, yaitu tubuh Kristus, di mana saudara dan saya ada di dalamnya. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu adalah kebenaran firman Tuhan yang kita syukuri dan kita nikmati, dan kita harus bagikan kepada semua orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, sungguh panjang lebar kami berbicara Tuhan tentang kebenaran kasih karunia Allah. Janji Tuhan bagi kami saat ini yang terhubung dengan Abraham, Bapa semua orang beriman, adalah bahwa kami satu-satunya cara dibenarkan hanyalah karena percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit mengampuni segala dosa kami. Dan kami percaya ketika kami beriman kepada Injil Kristus, Injil keselamatan, kami pun telah dimeteraikan dengan Roh Kudus untuk jaminan bagi seluruh masa depan hidup kami yang cemerlang di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, karena kami sudah menjadi bagian daripada ciptaan baru, bagian daripada manusia baru, di mana Engkau saat ini sedang bekerja melalui manusia baru ciptaanmu di dalam Kristus untuk memberkati semua orang melalui iman kepada firman yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Melalui kebenaran firman yang ada pada kami bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Inilah berita kabar baik yang harus kami sampaikan. Pekerjaan yang sempurna melebihi dari apapun dan menjadi sukacita bagi kami semua yang melakukannya, dan hormat kemuliaan bagi nama Bapa kami, Tuhan kami, Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Haleluya, terpujilah namamu. Diberkatilah semuanya yang telah mendengarkan dengan tekun firman Tuhan di malam hari ini, dan untuk selanjutnya Engkaulah yang memberkati hidup kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Saya kembalikan kepada hambanya Bapak Pardosi untuk membawa kita di dalam diskusi tanya jawab selanjutnya. Terima kasih, terima kasih. Shalom. Salam kudus, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Silakan Pak.